Assalamualaikum. Tin, kita naik panggung dulu, Tin. Ayo, kita naik panggung biar masuk dalam TV. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu beserta dan Dewan Juri kami hormati, sampailah kita di acara yang paling ditunggu-tunggu sejagat raya RSMH, stand up komedi dalam rangka ulang tahun RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang yang ke berapa, Titin? Yang ke-64. Baik Bapak Ibu, stand up komedi ini dalam rangka menggalakkan komedian lucu-lucuan di RSUP Dr. Muhammad Hussein. Jangan tegang-tegangan. Iya, betul sekali. Kita sapa dulu. Salam, apa kabar seluruhnya? Baik untuk peserta, apa kabar? Iya. Semangat, sehat. Ya. Jadi hari ini Kak Repli, Iya. Sebenarnya kami juga bingung nih. Bawa acara stand up komedi ngalir be ya kita ya. Jadi ada tegang, betul Didi. termasuk pesertanya udah usah tegang. Kami tahu sebenarnya mereka nih agak takut-takut juga. Betul. Jadi saya lihat di belakang, lewat di belakang di apa yang banyak cowok-cowok itu semua sudah kelihatan tegang. Iya. Apa karena apa karena ada Bu Maya Ija di situ jadi semuanya tegang? Bu Maya gimana Bu Maya? Bu Maya ini biasanya iya. Obat penurun tegang. Oh. Obat penurun tegang. Biasa membuat tegang. Iya, obat penurun tegang. Jadi lapar, mulai Bu Maya ngasih obatnya. Baik Bapak Ibu, ada 29 peserta yang akan berstand up. Akan membawakan materi yang kita yakin semua akan lucu dan juga akan dibuka oleh sambutan nanti oleh Ketua Panitia Dr. Zulkhair yang kita yakin juga bakal lucu dan juga dibuka oleh Direktur Keuangan RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang, Pak Ekwanto, yang kami yakin juga super lucu. Super lucu. Iya. Dan stand up pada zamannya. Pada saat Pak Ekwanto, kami mohon dengan hormat, pada saat Pak Ekwanto berdiri di atas ini, kami mohon walaupun tidak lucu silakan tertawa. Ini akan mengancam remun saudara. Bila Anda tidak ketawa ketika Pak Ekwanto berbicara, maka remun kita bulan Januari ke depan akan terancam. Paling tidak terancam terlambat. Ya paling Allah. tidak terancam. Tidak ditunda biar telat, Kak. Baik, sama-sama Titin kita buka dulu acara ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pertama, acara pertama kita akan dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Stand Up Comedy yang terhormat Dr. Zulkhair Ali SPPD KGH. Kami silakan. Mohon kalau 1 menit tidak lucu langsung turun Pak. Baik, tepuk tangan untuk Pak Zulkhair. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Direktur Keuangan, yang nanti kita harapkan dapat membuka acara stand up komedi ini, para peserta beserta audiens yang lain. Dalam kesempatan ini kami ingin melaporkan bahwa sampai saat ini yang mendaftar itu sudah 29 orang, 1 orang masih jalan. Jadi kita tunggu 30 orang. Ini melihat bahwa begitu banyak antusiasme untuk menjadi komika di Rumah Sakit Muhammad Hussein ini. Memang kita ketahui bahwa yang namanya membuat orang tertawa, tersenyum itu adalah satu ibadah. Jadi banyak yang ingin beribadah. Tapi yang harus kita ingat adalah, terutama untuk para peserta, bahwa membuat orang tertawa itu tidak mudah. Lebih mudah membuat orang marah. Kalau di kita ini asal diturunkan remunnya langsung marah, deh kan? Nah, jadi untuk membuat orang tertawa itu tidak mudah. Oleh sebab itu
Jangan takut kalau nanti seandainya setelah kita melempar joke, orang tidak tertawa. Jangan takut. Ya. Karena syarat untuk tertawa itu minimal ada 3 selain dari materinya. Yang pertama syaratnya adalah memang orang tuh sedang pengen ketawa. Ya. Kalau Uung tuh lagi pengen sedih, diajak ketawa pun Uung tidak galak. Ya. Yang kedua memang suasananya memang suasana untuk tertawa. Saya pernah pengalaman dulu ajak rombongan ke Jakarta, main dulu muluk, sudah siap-siap dibayari oleh Pemda. Kemudian MC ngomong, bapak-bapak sekarang akan tampil dulu muluk. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kami persilahkan untuk mengambil makanannya masing-masing gitu ya. Jadi itu tidak kakek yang ketawa, kami sibuk ketawa, Uung lagi makan, ladas. Jadi maklum baik kalau ada yang tidak ketawa. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini yang datang ini memang pengen ketawa. Terutama mengetahui yang diunggulkannya. Jadi tidak apa-apa, silakan ketawa kuat-kuat. Kakek mana yang paling banyak ketawa diunjuk hadiah. Karena itu sengaja yang membuka ini kita minta Direktur Keuangan. Kayak yang juara itu hadiahnya lebih besar. Jadi jangan takut, ya. Yang terakhir kan tadi 3 kan, yang terakhir memang untuk ketawa itu dibutuhkan intelektualitas. Jadi mikir. Jadi kalau ada seumpamanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang melempar joke Uung tidak ketawa, anggaplah memang yang mendengarkan itu intelektualitasnya kurang. Nah, jadi untuk yang hadir supaya dianggap intelektualitasnya tinggi, banyak-banyaklah ketawa. Ya, jangan dianggap tell me. Ya, jadi yang terakhir Pak Dirut ingin saya sampaikan, ternyata stand up comedy ini tidak sama dengan lawakan. Katanya ada istilahnya ada premis yaitu unggulan, kemudian ada setup jalan untuk ketawa, dan yang ketiga apa yang disebut sebagai punchline. Dan setiap kita stand up comedy seharusnya itu bukan improvisasi, tapi sudah ditulis dari rumah. Tulis itulah yang ingin kita sampaikan. Di situ dikasih contoh. Ini dalam rangka Hari Ibu dikasih contoh mana yang premis, mana yang setup, mana yang punchline. Ini Hari Ibu identik dengan istri. Dikatakan begini, misalnya contohnya, ini jangan diikuti, jangan dituruti ya. Saya punya istri yang cantik sekali. Selama hidup ini, saya hanya mencintai 1 orang perempuan. Untung istri saya tidak tahu siapa yang saya cintai. Gitu ya. Itu punchline-nya yang membuat Uung ketawa gitu ya. Jadi yang ketawa ini harus yang aneh-aneh. Tidak perlu dalam stand up comedy kita nak buka baju, nak sungkur-nyungkur, kita ngomong baik. Ada satu contoh, Uung kalau di luar negeri stand up comedy ini pakai jas, biasa. Pakai jas, tapi Uung ketawa terpingkal-pingkal. Kita tidak ketawa, karena kita tidak ngerti bahasanya. Jadi tolong itu kalimat terakhir bahwa yang kita stand up itu adalah yang orang mengerti. Yang orang mengerti. Jadi lebih baik kita cerita soal rumah sakit. Rumah sakit ini pasti kita ngerti kalau. Kalau cerita tentang rumah bordil misalnya orang-orang lain tertentu saja yang tahu gitu. Saya kira itu sekedar sambutan dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua bisa bergembira hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Pak Zulkifli. Terima kasih. Panitia stand up comedy. Titin, sini lagi Titin. Itu salah satu contoh Pak Zulkifli. Kalau tegak buat dong ketawa. Contoh. Tidak perlu dia buka-buka baju Pak Zulkifli. Tin, coba buka masker Tin. Nah, kalau buka masker apa Pak Zulkifli? Tadi karena hijau nyorai betul, kami. tadi katanya kalau pakai masker di monitor tadi kelihatan tidak kelihatan seluruhnya. Padahal sayang Tin, sebagai orang ganteng. Sayang juga lipstik aku lah pakai buka masker. Tadi ada yang menarik disampaikan oleh Pak Zulkifli bahwa kalau yang paling ketawa atau paling besar ketawanya mendapat hadiah. Tapi kabar buruknya Pak Zulkifli sekarang tidak ada lagi jasa yang bisa diterima di luar Remun. Jadi walaupun nanti mendapat hadiah, ketawanya paling besar akan diperhitungkan sebagai Remun bulan depan. Begitu Pak? Diakumulasi. Betul sekali. Aku daftar duluan Kak. Tapi tetap masuk dalam Remun. Oh, masuk dalam Remun. Tidak bisa terima cash. Oh. Baik Bapak Ibu. Lanjutnya Kak Rapli. Iya. Langsung saja kita panggil untuk berikut ini. Dan siap-siaplah ketawa bila ingin Remun bulan depan lebih besar.
akan kita ikuti sambutan dan sekaligus membuka stand up comedy ini yang dari direktur utama, dalam hal ini akan diwakili oleh direktur keuangan. Kita sambut Ca Ekwanto. Yeay. Ini pesan kesehatannya ya. Jangan pernah menggunakan kondom bekas. Pakai yang baru. Punchline aku dipakainya. Oh, udah. Ya. Pak Markum sekolah di Talang Betutu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren enggak pantun aku, Om Refli? Keren. Iya. Boleh ngupah itu. 50.000 sih ke pantun. Mantap. Jadi salam sehat, orang sehat perlu tertawa. Nah ini penting ini. Orang sehat perlu tertawa. Karena saya anggap teman-teman di sini sehat-sehat semua. Jadi bisa tertawa ya. Jadi nanti pesan saya kalau ada yang naik ke sini, ditertawakan. Ya. Jangan malu-malu. Lucu, tak lucu, ditertawakan. Ya. Bahkan kalau perlu sebelum naik sudah kita ketahui dulu. Waspadailah ya teman-teman kiri kanan Anda yang tidak tertawa. Itu berarti tidak sehat. Itu kemungkinan kehilangan indera perasa itu. Itu mungkin suspek. OTG itu. Orang tanpa guyonan itu. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi karunia kesehatan, keselamatan, dan kelucuan minimal hari ini. Ya, yang saya hormati Bapak Dr. Zuler Ali, yang saya hormati teman-teman seluruh panitia. Apresiasi saya karena telah menyelenggarakan acara ini dengan sukses, ramai, seperti dibilang MC tadi, ini adalah upaya untuk menggalakkan stand up comedy di RSMH. Tapi mohon maaf, saya sebagai direktur kurang sependapat, tidak setuju apabila stand up comedy ini digalakkan di RSMH. Maaf, jangan tersinggung. Tapi menurut saya ya, karena stand up comedy ini kalau digalak-galakkan jadinya serem. Sangat-sangat. Harusnya stand up comedy ini dilucukan di RSMH. Marilah kita kurangi orang-orang sangar, orang-orang jutek, perbanyak orang-orang lucu. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya diberi kesempatan untuk membuka acara ini. Berhubung acara ini adalah acara stand up comedy, saya berupaya untuk menyampaikan pembukaan ini secara stand up, berdiri, dan komedi. Mudah-mudahan lucu. Sebab kalau tidak, ya tadi, mungkin Raymond bulan depan akan saya tunda. Bayangin. Uji kuliah. Ya, ditunda aja sering lambat, apalagi saya tunda. Juga saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta yang dengan gagah berani, memberanikan diri, berani-beraninya ini untuk mendaftar sebagai peserta stand up comedy. Walaupun ini sekilas saya lihat raut-raut mukanya ini sedikit yang raut muka lucu, kebanyakan raut muka ketakutan ini. Tegang, stres, mungkin panik, takut karena mungkin naik ke atas ini stand up, banyak orang, nggak ada yang ketawa. Tapi ada yang lebih serem lagi, yaitu adalah ada ketawa nggak ada orang. Ini serem ini. Ini yang ditakutkan para DM ini, DM terutama malam ini. Kuntilanak. Jadi untuk menghilangkan atau menghilangkan masalah ini, kita harus mengenal dulu ini. Mengenal dulu kapan kita merasa tegang, kapan kita merasa stres, dan apa yang disebut dengan panik. Bagi orang-orang yang pernah atau yang sudah berkeluarga seperti saya itu pernah mengalami hal ini. Jadi tegang itu saya rasakan pada saat istri saya hamil. Tegang itu. Jadi ada ekspektasi positif, harap-harap cemas nih kelahiran anak saya itu tegang. Stres itu saya rasakan pada saat pacar saya hamil. Itu intensitasnya lebih tinggi daripada tegang tuh. Karena ada resiko itu. Lah panik itu saya rasakan pada saat istri sama pacar saya sama hamil. Panik itu. Iya. Saya coba akan memberikan tips seperti Dr. Jula, saya juga punya tips.
Tip bagaimana sukses menjadi stand up atau secara umum sukses dalam karir. Pertama tadi sehat. Sehat itu penting. Sebenarnya kunci sehat itu sederhana sekali. Cuma satu, jangan sakit. Kalau itu bisa dipegang itu insya Allah sehat terus. Tetapi yang paling penting sebenarnya sehat itu adalah pikiran. Kalau pikiran sehat, jangan stres. Itu pertama. Ini pengalaman pribadi ya, ini cerita saya ini, tolong jangan di-expose. Ini saya pernah berobat sama istri saya berdua, berobat di Geraha ini. Berobat di Geraha, itu karena tensinya tinggi. Berobat gratis. Kalau di luar Geraha, di swasta, lebih tinggi lagi tensinya, mungkin karena bayar. Jadi waktu berobat itu dokter bilang, "Woi Pak, stres ini Pak," katanya. "Istri Bapak ini stres." Jadi siapa mana dok? Ya harus di refreshing Pak. Pergi keluar kota itu, ke Bali atau ke luar negeri gitu, supaya stresnya hilang. Istri saya nanya, jadi siapa mana ya? Kita nak pergi kemana? Saya jawab, kita pergi ke dokter lain. Sebab dokter ini tidak menghilangkan stres, itu hanya memindahkan stres istri saya ke saya yang stres jadinya. Tapi istri saya nggak marah. Karena saya ini sebenarnya tipikalnya romantis. Wah. Nggak ada istri saya ini. Jadi saya ini kalau jalan-jalan ya, gitu misalnya, itu saya tuh gandengan tangan istri saya tuh saya gandeng itu. Masuk mall sampai keluar mall saya gandeng terus. Sebab pas itu belajar tadinya habis duit. Lebih tepatnya saya pegangi bukan saya gandeng. Istri saya juga kalau satu lembut, tidak to the point. Jadi pakai kiasan itu. Contohnya gini nih. Ya, ada perhiasan yang paling indah Prince Leha. Kalau ayah dia soal Leha, sering-sering diberikan perhiasan gitu. Saya sebagai orang yang punya prinsip, silent is gold. Diam itu mas. Pada saat istri saya minta emas, saya diam aja gitu. Dan istri saya adaptif. Ya, gitu. Dulu waktu baru-baru kalau minta duit itu tuh nggak pernah saya kasih. Akhirnya dia berusaha untuk mencari uang sendiri. Sekarang dia sudah sudah pandai mencari uang. Dimanapun saya duit pasti ketemu. Pandai mencari uang saya. Jadi satu tadi tipsnya adalah sehat ya. Yang kedua adalah belajar. Refli harus nyimain. Yap. Iya, ada titipan. Jadi ingat bahwa orang ahli itu bukan karena teori, tapi juga karena praktek. Bapak, ibu-ibu dokter. Jadi kita pasti karena kita berlatih, kita bisa karena kita biasa, kita pintar karena kita belajar. Itu penting sekali, poin penting. Ada pepatah ini. Nah kalau pepatah ini 25.000 Refli sih kok pepatah. Kalau pantun tadi mahal memang 50.000. Kalau pepatah 25.000 sih. Jadi ada pepatah ini, lupa kalau pepatahnya. Berenang-renang ke hulu, berakit-rakit kemudian. Terbalik ya? Terbalik. Salah pula ini. Jadi berakit-rakit ke hulu. Tidak lucu tadi, tidak lucu ya? Tidak lucu. Nah, ini baru lucu. Ada planet sama dia, agak dibikin lucu. Tidak baru lucu nih, ini baru lucu Pak. Ini serius ini. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke kemudian. Ini tidak belajar ini. Nah, jadi kalau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke tempat rekreasi. Iya. Ke luar kota gitu kan, atau ke tempat-tempat yang menyenangkan. Kalau kemudian kita survei dulu lah, kemudian itu daerah mana itu objek wisatanya apa itu, jangan sampai kita sampai sana tidak kata yang menyenangkan. Berlatih, penting itu berlatih. Jadi teman-teman ingat ya, nanti kalau ada yang naik ke sini penampilannya bagus, yakinlah itu karena latihannya cukup. Tapi kalau teman-teman penampilannya jelek, itu berarti teman-teman harus lebih banyak lagi berlatih. Nah, kalau penampilan teman-teman jelek, teman-teman harus lebih banyak lagi berhias, merawat diri. Kalau jelek, iya. Kalau jelek berlatih tetap jelek ini. Kalau perlu
operasi plastik is off gitu. Dan ingat, pada saat Anda gagal, jangan anggap ini negatif. Kegagalan yang Anda terima itu adalah melangkah lebih dekat ke keberhasilan. Ingat, patah lagi ini Om Refli. Jadi banyak jalan menuju Roma, patah. Ini walaupun pendek 25.000 juga Om. Pepatah sama yang tadi. Jadi banyak jalan menuju Roma. Nah, kira-kira Om Refli itu ada artinya apa ini? Ya banyak cara untuk mencapai tujuan cita lah. Banyak jalan mencapai tujuan. Banyak cara mencapai tujuan. Salah. Ini Pak Jul, Pak Refli ini mungkin bahasa Indonesia sering bolos ini. Jadi banyak jalan menuju Roma itu artinya adalah usaha yang sia-sia. Kenapa? Karena sebanyak apapun Anda berjalan tidak akan bisa mencapai Roma. Ya. Jadi yang paling benar tuh banyak duit menuju Roma, karena Roma itu harus beli tiket, hotel, visa gitu. Masuk akal. Tambah ngawur ya. Yang ketiga, ini terakhir ini. Jadi pada saat Anda berhasil, Anda jangan sombong, tetap tawadu, tetap menjaga silaturahmi, karena kesombongan bisa menjatuhkan Anda. Ingat ya, di atas langit masih ada? Langit. Salah. Kalau saya ngomong di atas langit masih ada, jawabannya masih. Saya kan nanya nih, di atas langit masih ada? Langit. Masih. Masih. Kalau udah ada, Salah lagi kami. Iya. Itu tadi 3 tip paling ngawur yang bisa saya sampaikan untuk membuat Anda sukses. Di samping itu ada 4 lagi pantangan yang harus Anda hindari apabila Anda ingin sukses. Jadi 4 hal pantangan yang harus Anda hindari kalau Anda sukses. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini pantangan ini. Saking pantangnya ini saya nggak boleh ngomong iya nih. Ya, aku udah sukses gara-gara ini. Nah, kami bertungguan sama beliau tadi. Ya demikian. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membuat suasana hari ini menjadi lebih ceria, supaya humor semakin meningkat di antara kita. Saya buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.